Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai kembali bagi dia. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum duduk, kasih high five kiri kanan depan belakang kita. Katakan Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup kita. Tuhan punya rencana yang besar. Silakan duduk kembali. Jemaat Army of God, senang malam hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan kalian semua. Dan sepanjang waktu-waktu ini kita berbicara mengenai panggilan untuk menjadi pengaruh dan melayani. Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya di malam hari ini di ibadah Army of God adalah muda, berpengaruh, dan rendah hati. Muda, tapi berpengaruh hidupnya, tapi sekaligus rendah hati. Ternyata Tuhan pakai hidup kita tak perlu tunggu kita tua. Tetapi ketika kita masih muda, hidup kita yang masih muda yang penuh dengan dinamika ini bisa menjadi pengaruh, tentu saja pengaruh yang baik. Dan ketika Tuhan pakai kita, kita tetap hidup dengan rendah hati. Nah, untuk menjadi seorang anak muda yang berpengaruh dan rendah hati, memang Tuhan akan izinkan proses terjadi di dalam hidup kita. Namanya proses, butuh waktu, dan seringkali tidak mudah. Mungkin ada di antara teman-teman suka olahraganya adalah fitness gym, ngangkat beban. Dan proses pembesaran otot terjadi ketika seseorang mengangkat beban. Ketika beban diangkat, area tubuh tertentu mengalami robek ototnya. Lalu kemudian ketika makan cukup protein, gizi, akhirnya otot itu recovery, dia pulih. Dan akhirnya bertumbuh dengan size yang lebih besar. Dibutuhkan proses dan di area mana tubuh digerakkan, disitulah ototnya bertambah besar. Kalau di lengan seperti ini, bicepnya yang tambah besar. Gak mungkin gerakannya begini, kakinya tambah besar. Ya kalau diangkat begini yang besar nanti bahunya, shouldernya. Gak mungkin area tubuh yang lain. Di area mana digerakkan, disitulah otot bertambah besar. Dan orang perlu perjuangan dan proses untuk memperbesar otot. Kalau memperbesar perut, rasa-rasanya semua kita mahir dan ahli. Coba lihat perut kiri kanan kita ya. Masih muda aja, belum tentu loh perutnya ramping-ramping ya. Untuk memperbesar perut, kita sepakat. Tidak perlu perjuangan, cukup makan tidur, dan besarlah perut kita. Tapi kalau otot, perlu beban, perlu makan yang sehat, perlu istirahat, proses. Dan ketika otot bertambah besar volumenya, bisa mengangkat di kemudian hari beban yang tambah berat. Demikian proses kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Menjadi seorang anak muda yang berpengaruh dan rendah hati, dari waktu ke waktu Tuhan izinkan proses. Tetapi memperbesar otot rohani kita sehingga kita mampu menampung influence atau pengaruh yang tambah besar lagi. Hari ini kita akan belajar dari 4 sekawan di dalam Alkitab. Kompak betul 4 sekawan ini, tetapi 4 orang ini benar-benar mengerjakan apa yang menjadi prinsip firman. Tak heran mereka masih muda, berpengaruh, rendah hati pula. Mari kita lihat bersama-sama profil dari 4 sekawan ini di dalam kitab Daniel pasal pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ada beberapa proses yang terjadi di dalam hidup 4 sekawan ini. Yang kalau kita mau tekun di dalam proses itu, tak jauh-jauh Tuhan juga pakai hidup kita hari ini dengan luar biasa. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Di dalam pemerintahan Raja Yoyakim dikatakan Yehuda akhirnya dibuang menjadi tawanan. Penduduknya ditawan. Dan di tengah-tengah penduduk Israel yang ditawan didapati 4 orang anak muda, 4 sahabat. Namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi mereka itu ditawan ke bangsa asing, ke bangsa Babel. Waktu itu Babel penguasa dunia. Kalau kita pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan, kita senang. Happy ya, happy ye.
Waktu itu memang Babel penguasa dunia. Hari ini seperti negara superpower seperti Amerika contohnya, seperti Rusia, seperti China. Ya senang kalau kita traveling main. Tapi 4 sekawan ini menjadi korban. Karena Raja Yoyakim tidak takut akan Tuhan, akhirnya penduduk Israel dibuang. Dan beberapa orang yang terbuang adalah termasuk 4 orang anak muda ini. Jadi bisa dibilang 4 orang anak muda ini korban keadaan, korban kesalahan orang lain, mereka menanggung akibatnya, mereka pergi ke negeri orang, ke negara Babel, tapi menjadi tahanan tawanan. Siapa yang mau pergi ke tempat lain tapi menjadi tawanan? Kembali kalau tamasya, piknik, jalan-jalan, untuk healing, kita enjoy. Tapi untuk jadi tahanan, siapa yang suka? Tapi perhatikan meskipun 4 orang anak muda ini akhirnya dibuang ke bangsa musuh, jadi tawanan, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi mereka tetap bersinar hidupnya. Mungkin banyak di antara teman-teman bukan asli kota Surabaya, mungkin berasal dari kota lain. Ya, kalau kota Surabaya kan berarti kalian tetap tinggal sama orang tua. Tapi kalau kalian dari luar kota, kuliah di sini, sekolah di sini, berarti kalian mungkin ngekos atau ngontrak atau ikut saudara. Kalau kita jauh dari orang tua, kira-kira kita seneng nggak? Seneng dalam pengertian negatif, kita merasa bebas, lakukan apa saja. Dulu selalu orang tua minta kita mandi on time, mungkin sore hari, belajar. Kita lakukan ini dan itu, bantu mereka di rumah. Begitu kita bebas dari rumah, seperti kuda lepas dari kandang, kita mungkin senang karena gak ada lagi yang ngontrol, gak ada lagi yang ngasih tahu untuk belajar, untuk mandi, untuk bantu mereka di rumah. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego meskipun dibuang jadi tahanan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh daripada bangsanya sendiri, mereka tidak mengasihani diri. Dan mereka tidak nyalahkan Tuhan, mereka gak nyalahkan orang lain, gak nyalahkan keadaan. Mereka mau diproses Tuhan, meskipun seolah-olah mereka adalah korban kejahatan Raja Yehuda namanya Yoyakim tadi, ayat yang pertama. Oleh karena itu proses yang pertama, kalau kita mau jadi anak muda yang berpengaruh dan rendah hati, proses yang pertama saya tulis demikian, orang-orang yang mampu move on atau bergerak melewati masa transisi akan memiliki kehidupan yang cemerlang. Masa transisi dalam hidup kita itu banyak. Kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, pindah tempat tinggal, menikah satu saat, punya anak. Dan bisa saja salah satu orang yang dekat dengan kita meninggal dunia. Pandemi COVID-19 yang lalu, ada jemaat kami, minggu itu ayahnya meninggal karena COVID. Minggu depannya mamahnya kena COVID meninggal. Jadi dalam waktu 1 minggu dia langsung jadi anak yatim piatu. Banyak masa transisi di dalam hidup kita. Dulu kita masih student, masih anak SMP, SMA, ke kuliah. Pola belajarnya pun berbeda. SMP, SMA biasanya guru masih dekat sama kita. Kuliah sudah lebih mandiri lagi. Mungkin dulu kita bukan asli Surabaya, kita pindah dari kota asal kita ke Surabaya. Peralihan transisi. Nanti setelah kalian lulus kuliah, kalian bekerja, nanti akan menemukan transisi lagi. Banyak orang yang tidak mampu melewati masa transisi, hidupnya selalu tinggal di masa lalu. Lebih enak dulu waktu SMP, SMA. Lebih enak dulu waktu kuliah yang sudah kerja. Lebih enak dulu di gereja lama mungkin. Kita selalu membandingkan dengan masa lalu. Orang yang tidak mampu move on, melewati masa kini, hidupnya gak bisa cemerlang. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari pada bangsanya sendiri. Mereka pergi ke Babel jadi tahanan. Tapi mereka mampu move on. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan. Tuhan memproses otot rohani mereka untuk bertumbuh, berkembang. Dan mereka mampu melewati itu. Jangan tinggal di masa lalu. Masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Baik keberhasilan maupun kegagalannya. Tapi hiduplah hari ini. Dan lihat masa depan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Izinkan Dia memperbesar otot rohani kita. Proses yang pertama adalah harus mampu melewati setiap masa-masa transisi dalam hidup. Kalau kita hari ini jauh dari orang tua karena studi.
Hari ini mungkin ada keluarga atau orang tua yang dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Kita sedih tentu saja ditinggal orang yang kita cintai. Sama juga dengan mama saya, almarhum, dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Saya sebagai seorang anak pun juga sedih. Tapi kalau mama saya sudah dipanggil Tuhan, berarti tugasnya sudah selesai di atas muka bumi. Tugas saya belum selesai. Saya harus move on. Banyak masa transisi di dalam hidup kita. Sebagai seorang anak muda, kalau kita mau dipakai Tuhan berpengaruh dan rendah hati. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Harus mampu move on. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu proses yang pertama. Lalu proses yang kedua, mari kita lihat ayat 3 sampai ayat 4. Tetap di dalam Daniel pasal yang pertama, jangan kemana-mana, kita akan lihat Daniel pasal yang pertama. Ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Proses yang pertama harus move on. Proses yang kedua, ayat yang tadi saya baca, kalau kita teliti kembali ayat 4 itu ada 7 kualifikasi penting bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini jadi orang penting di kerajaan Babel. Saya gak akan bahas 7 kualitas itu, tetapi kita dapat menyimpulkan apa? Proses yang kedua, bahwa 4 sekawan ini dari sejak masa muda telah melatih dirinya dengan baik di dalam bakat, talenta, wawasan, sehingga mereka menjadi orang yang di atas rata-rata. Masa muda kita akan berlalu dengan cepat. Apa yang kita isi? Hanya sibuk main game online, nonton drama Korea, sibuk dengan sesuatu yang hanya bersifat gak jelas. Atau kita bangun hidup kita seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sejak kecil. Mereka asah talenta mereka kembangkan wawasan pengetahuan mereka belajar banyak. Sehingga kalian bisa teliti nanti ayat 4 itu ada 7 kualitas yang mereka miliki. Sehingga mereka masuk kualifikasi menjadi pegawai istana Raja Babel yang waktu itu menguasai dunia. Oleh karena itu proses yang kedua, kalau kita mau jadi anak muda berpengaruh dan rendah hati, saya tulis demikian, bakat plus disiplin sama dengan keahlian. Tuhan taruh di dalam hidup kita setiap manusia yang namanya bakat. Katakan sama-sama bakat. Kurang keras, katakan bakat. Setiap kita Tuhan kasih yang namanya bakat atau talenta. Lalu bakat atau talenta yang kita temukan dan mulai kita pakai, mulai kita pelajari, les private kah? Akan berubah menjadi yang namanya kemampuan. Katakan kemampuan. Lebih keras lagi katakan kemampuan. Kita lahir Tuhan kasih yang namanya talenta atau bakat. Bakat talenta yang ditemukan, dikembangkan, dipakai, dipelajari, berubah jadi kemampuan. Kemampuan yang dipakai, diasah, dipelajari, terus dipertajam, berubah yang namanya keahlian. Katakan keahlian. Lebih keras lagi katakan keterampilan. Pastor Bernard langkahnya cuma 3 langkah. Bakat, kemampuan, keahlian. Tapi dalam dunia nyata butuh 10.000 jam. Kalau 10.000 jam dikonversikan dengan latihan kita 1 hari 4 jam, kira-kira 10 tahun. Kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi anak muda yang berpengaruh dan rendah hati? Karena mereka sejak kecil, mereka terlatih mengembangkan bakat, talentanya menjadi kemampuan. Kemampuannya mereka rubah menjadi keahlian, keterampilan. Dan kalau kita di titik keterampilan atau orang expertise, percaya atau enggak berkat, promosi itu ngejar kita. Di titik ini orang rela membayar mahal. Oleh karena itu kalau kita misalnya ikutin konser musik, ada artis mengadakan konser. Atau atlet olahragawan bertanding, mereka orang-orang yang expert, mereka orang-orang yang ahli. Orang rela membayar tiket mahal untuk menonton pertunjukan mereka. Entah itu olahragawan, entah artis, entah penyanyi. Karena mereka orang yang expert. Orang yang ahli. Beberapa waktu yang lalu saya melayani di Rose of Sharon Church Singapura.
Dan waktu itu bertepatan dengan pertandingan Formula 1 F1. Dan kita tahu Singapura nggak luas negaranya, sehingga pertandingan Formula 1 juga pakai lintasan di jalan raya. Dan beberapa jemaat waktu itu mencoba mencari lokasi untuk mereka bisa menikmati Formula 1 gratis di pinggir jalan. Mereka harus cari jarak atau pandangan yang cukup panjang ya supaya bisa memandang mobil itu dengan kecepatan tinggi masih kelihatan ya. Kalau sempit kan lihat warna mobilnya aja mungkin gak kelihatan. Kalau panjang kan lumayan kan gitu kan. Karena ratusan kilometer per jam, kalau gak salah 300 kilometer per jam lebih. Seperti kecepatan pesawat mau take off. Jadi mereka mencoba mencari posisi-posisi strategik untuk lihat perlombaan Formula 1. Dan ada salah seorang jemaat jadi companion, dia nemenin saya makan ketika break hari Minggu. Lalu dia berkata, Pastor Bernard kemarin saya dapat tiket VIP bisa masuk di rehearsal atau gladi bersihnya sebelum Formula 1. Jadi dia bisa masuk, lalu dia foto dengan mobil Formula 1 di depan dia dengan pembalapnya. Sambil makan, bebas sekali, dia bisa ketemu dengan banyak pembalap-pembalap. Dan dia berkata itu tiket dibelikan bosnya, pemimpin perusahaannya. Kalau beli tiketnya aja untuk satu malam itu, kalau dirupiahkan kira-kira 60 sampai 80 juta. Ada yang menghabiskan 60-80 juta hanya satu malam, memang bisa mau foto selfie sih sama mobilnya sama pembalapnya. Dan orang berlomba-lomba punya tiket VIP itu. Bayangkan orang punya keahlian, keterampilan. Orang rela membayar mahal. Di titik ini orang cari kita, di titik ini orang mempromosikan kita. Bukan kita yang mengejar berkat, bukan kita yang mengejar promosi. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sejak muda, sejak kecil mereka terlatih untuk mengembangkan bakat dan talentanya. Dan itu proses yang Tuhan izinkan terjadi kalau kita mau jadi anak muda yang berpengaruh dan rendah hati. Mungkin kita berkata, waduh Pastor Bernard, kita sudah bukan lagi anak kecil, kita sudah terlambat mungkin mengembangkan talenta. Tapi menurut penelitian tak ada kata terlambat. Seorang sahabat saya adalah guru les piano. Dan dia seorang pemain piano yang begitu handal. Satu saat dia punya murid, seorang oma-oma umur 89 tahun. Pengen les piano dan gak punya background piano. Kenapa oma-oma ini pengen belajar piano umur 89 tahun? Karena dia merasa waktu luangnya banyak. Lalu dia ikut terlibat dalam komunitas rohani, dia ingin melayani. Dan singkat cerita sahabat saya ini akhirnya mengajari oma-oma umur 89 tahun belajar piano, belum punya background sama sekali. Oma ini tekun sekali, satu hari kadang belajar 4 jam, main piano 6 jam. Dan sahabat saya ini berkata, gak sampai dalam waktu 2 tahun, oma-oma ini menjadi pemain keyboard yang profesional, yang handal dan mahir. Dalam 2 tahun kurang karena konsentrasi di dalam mengembangkan talentanya. Teman-teman, apalagi kita, apalagi kalian jauh lebih muda, beban belum terlalu banyak, beban hidup belum terlalu banyak. Meskipun mungkin beban sekolah kuliah sudah cukup banyak. Tapi masih banyak waktu dan pikiran, masih banyak slot hati kita untuk mengembangkan bakat talenta yang Tuhan beri. Kita perlu tekun mengubah bakat talenta jadi kemampuan. Kemampuan menjadi sebuah keahlian, keterampilan. Melewati 10.000 jam kita, mungkin sekitar 10 tahun. Tapi kalau proses itu kita mampu lewati, maka kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi seorang anak muda yang berpengaruh. Jangan jadi anak muda yang mediocre, yang rata-rata, yang biasa saja. Karena Tuhan telah menaruh potensi yang hebat di dalam hidup kita. Tergantung respon kita. Apakah kita mau melatihnya, apakah kita mau mengerjakannya, atau kita mau malas-malasan. Tapi kalau kita mengerti Tuhan panggil kita untuk menjadi anak-anak muda yang berpengaruh, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, menjadi contoh teladan dan tetap dengan rendah hati. Kita perlu tekun di dalam proses yang kedua ini, mengembangkan setiap bakat talenta kita. Mari kita lanjutkan apa yang terjadi atas hidup 4 sekawan ini. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja.
Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Teman-teman, untuk kita jadi pengaruh, untuk kita tinggal di atas muka bumi, menjadi berkat, kita berhadapan dengan pengaruh dunia yang begitu kuat. Dan waktu itu negara Babel sebagai penguasa dunia mencoba mengubah jati diri daripada 4 sekawan ini. Mengubah dengan cara 3 hal. Yang pertama, cara berpikir melalui pendidikan. Yang kedua, mengubah loyalitas melalui memberikan nama baru. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, mengubah gaya hidup melalui pola makan. Yang pertama, cara berpikir melalui pendidikan. Kita perlu pendidikan yang makin tinggi, memang betul, setuju. Tapi pendidikan tidak boleh mengubah jati diri kita. Gak boleh menggeser iman kita kepada Tuhan. Pendidikan kita boleh makin tinggi. Kita boleh makin banyak belajar, wawasan kita makin luas. Tapi tetap harus berakar kepada iman kita kepada Tuhan. Alkitab tidak boleh berubah. Alkitab harus betul-betul menjadi firman Allah yang kita percayai. Meskipun kita boleh bertambah wawasan. Saya latar belakang sebetulnya lulusan sarjana teknik elektro. Jadi saya lebih mahir menyetrum kalian yang ngantuk hari ini. Oh, nggak ada yang ngantuk ya. Dibanding khotbah waktu itu karena saya lulusan elektro. Tapi akhirnya 5 tahun lalu saya dapat kesempatan untuk melanjutkan S1 saya teologi. Lalu paralel dengan saya ambil gelar master saya, Master Christian Ministry dari Amerika. Saya bisa selesaikan semuanya, puji Tuhan, nilainya juga bagus. Teologi, IPK saya 3,98, summa cum laude. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, Tuhan yang kasih hikmat. Dan waktu menyelesaikan juga S2, gelar master dari Amerika juga dapat yang tertinggi juga, high honor. Puji Tuhan dengan semua itu. Boleh bertambah wawasan, boleh bertambah pengetahuan. Saya juga orangnya suka belajar. Tapi gak boleh menggeser iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego coba dirubah jati diri mereka. Yang pertama lewat pendidikan. Tapi nanti saya akan tunjukkan kepada kalian mereka gak berubah. Pengetahuan boleh bertambah, mereka tambah berhikmat. Tapi iman mereka kepada Tuhan tetap berakar kuat. Hal yang kedua yang coba dirubah oleh bangsa Babel kepada mereka adalah loyalitas melalui nama baru. Daniel itu arti namanya adalah Tuhan adalah hakim saya. Dirubah menjadi Belsasar. Belsasar itu artinya Dewa Bel, pelindung hidup. Lalu Hananya itu artinya namanya adalah Tuhan menunjukkan kemurahan. Dirubah namanya menjadi Sadrak. Sadrak itu berarti artinya di bawah perintah Dewa Aku. Dewa Aku itu dewa bulan yang dipercaya bangsa Babel. Misael arti namanya adalah siapakah seperti Tuhan. Dirubah namanya menjadi Mesak. Mesak itu artinya siapakah seperti aku. Aku itu kembali dewa bulan Raja Babel. Dan Asaria artinya Tuhan yang menolong. Dirubah namanya menjadi Abednego, pelayan dewa Nego atau dewa hikmatnya orang Babel. Bangsa Babel betul-betul mau merubah jati diri dunia. Dan termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego melalui pendidikan. Contoh misalnya hari ini kalau kita kuliah di negara barat ya. Kalau kalian mau lanjutkan nanti studi di negara barat. Hari-hari ini beberapa negara barat sudah memperlakukan ketika anak mereka lahir di usia tertentu boleh menentukan jenis kelaminnya. Diberi kebebasan. Di negara-negara barat tertentu bahkan toilet pun sudah ada dibagi 3. Ada yang pria, wanita dan di tengah-tengah. Mereka bebas. Pengaruh dunia begitu besar sekali, apalagi dengan alasan hak asasi manusia, human rights. Perhatikan waktu itu pula negara Babel mencoba merubah melalui pendidikan. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap berakar di dalam Tuhan. Yang kedua, nama mereka dirubah. Harusnya nama mereka itu bercerita mengenai Tuhan, Yehova atau Yahweh mereka, sebutan mereka di masa itu. Tuhan yang menolong, Tuhan hakim saya, Tuhan yang melindungi. Dirubah semua menjadi dewa-dewa negara Babel yang melindungi dan menjadi raja mereka. Tapi tetap mereka gak bergeming. Yang terakhir, pola makan mereka pun dirubah.
Kita seringkali akhirnya kompromi iman kita. Karena pengen diterima oleh teman-teman kita. Kita menganggap mungkin satu komunitas keren. Kita pengen diterima komunitas yang keren itu. Dan semua teman-teman kita di komunitas itu misalnya merokok semua. Atau vaping semua. Atau minum alkohol semua. Narkoba semua. Dan kita merasa biar sama dengan mereka. Akhirnya kita merokok juga, kita vaping juga. Kita narkoba atau kita minum alkohol juga. Tapi kembali Sadrak, Mesak, Daniel dan Abednego tidak berubah iman mereka. Negara Babel itu sungguh-sungguh ingin merubah jati diri orang-orang yang mereka tawan lewat pendidikan, lewat nama baru, lewat gaya hidup, pola makan. Tapi kembali Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak berubah. Oleh karena itu proses yang ketiga, perhatikan. Jati diri tidak boleh berubah, saya catat demikian. Pendidikan bertambah, namun firman Tuhan tetap menjadi fondasi. Yang kedua, pengaruh bisa bertumbuh, namun loyalitas hanya kepada Tuhan kita saja. Yang ketiga, pola makan bisa menyesuaikan, namun jangan merusak gaya hidup yang benar. Kalau kita pergi ke kota tertentu, tentu saja makanan khas kota itu juga kita bisa nikmati. Tapi ada hal tertentu yang tetap merusak tubuh. Seperti narkoba, rokok, minuman beralkohol dan lain sebagainya, jangan kompromi. Hanya karena kita ingin diterima oleh komunitas tertentu. Dan proses yang ketiga ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun lulus. Apa dampaknya dari mereka tidak mengubah jati diri? Mari kita lihat ayat berikutnya, ayat 8-14. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Apa dampaknya ketika mereka tidak menajiskan diri? Ayat 15 kita lanjutkan. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Di dalam proses yang ketiga pun mereka tidak kompromikan jati diri mereka. Mereka tetap pegang iman mereka kepada Tuhan. Meskipun mereka di negara asing, mereka tawanan, mereka minoritas. Tapi mereka tetap pegang iman percayanya kepada Tuhan. Prinsip-prinsip kebenaran mereka tetap lakukan dengan segenap hati. Padahal mereka jauh dari orang tua, jauh daripada bangsanya sendiri. Mereka hanya sebagian kecil minoritas. Tapi tidak membuat mereka terombang-ambing. Bukan hanya perawakan mereka lebih sehat, lebih segar. Ayat 17 kita lihat apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup mereka. Kepada keempat orang muda itu, ayat 17, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20 perhatikan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dampak mereka tidak kompromi, dampak mereka bertekun di dalam proses yang Tuhan izinkan. Otot rohani mereka berkembang, bertumbuh.
Tuhan kasih hikmat, kecerdasan, mereka didapati 10 kali lebih cerdas. Bukan dari orang biasa, daripada orang berilmu di kerajaan Babilonia. Dan kembali ya, Babilonia itu penguasa dunia. Hari ini mungkin bayangan kita lebih mudah kalau kita pikirkan mengenai Amerika, atau China, atau Rusia, negara superpower. Waktu itu negara Babel. Bayangkan mereka dibandingkan dengan orang-orang pandai di bangsa itu. Dan 10 kali lebih cerdas. Bukan dibandingkan dengan rakyat biasa. Di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Untuk menjadi muda, berpengaruh dan rendah hati. Mereka tekun di dalam proses itu. Tak heran otot rohani mereka bertumbuh, berkembang. Tak heran mereka bisa dipercayakan Tuhan. Untuk menjadi orang penting di dalam bangsa itu. Untuk menjadi pengaruh yang hebat. Karena mereka tekun di dalam proses yang tidak mudah. Mereka sendirian, mereka kesepian, mereka minoritas, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi tawanan, hidup ditindas. Tapi proses itu justru memperbesar otot rohani mereka. Proses tidak mudah, proses tidak enak, proses tidak nyaman, proses butuh waktu. Tapi worth it untuk diperjuangkan. Sama seperti orang yang mengangkat beban. Beban ketika diangkat tidak mudah, sakit. Kadang orang yang baru pertama kali nge-gym, ngangkat gayung ember aja gak bisa. Ngasih sabun aja gemeteran. Tapi kalau itu dilanjutkan, kalau itu dilatih, memperkuat ototnya. Saya juga olahraga nge-gym, tetapi juga saya juga suka trail run, lari gunung. Setiap 1 minggu sekali saya pasti lari gunung. Kalau waktu cukup panjang saya hiking. Beberapa waktu yang lalu saya hiking ke Sindoro. Salah satu gunung ketiga tertinggi mungkin di Jawa Tengah. Kami naikin puncak sekitar 3.100 mdpl, meter di atas permukaan laut dengan beberapa teman-teman. Dan karena Gunung Sindoro masih aktif, jam kunjung di puncak itu ada jam kunjungnya. Karena kalau terlalu siang asap belerang naik dan jadi racun. Jam berkunjungnya itu jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Dari antara rombongan saya cuma berdua yang sampai naik puncak. Yang lain tidak berhasil. Bukan saya lebih hebat. Karena setiap hari saya latihan kardio jantung. Saya latihan otot kaki. Sehingga ketika menapaki gunung ya tetap ngos-ngosan. Tetap berat juga. Tetap heart rate juga naik. Tapi saya mampu menaklukkan gunung. Karena setiap hari melewati latihan. Baik latihan kaki, latihan jantung. Kalau seperti saya untuk mendaki gunung. Dalam hidup kita kalau Tuhan izinkan proses terjadi. Memperbesar otot rohani kita. Supaya kita bisa menampung tanggung jawab yang lebih besar. Yang Tuhan izinkan terjadi. Yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mampu menjadi orang-orang muda yang berpengaruh. Dan berkarya dengan hebat. Tapi di tengah-tengah perjalanan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Yang paling penting adalah akhir tujuannya. Dan ending daripada tujuan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipakai Tuhan adalah bangsa asing di mana mereka tinggal mengenal Tuhan lewat hidup mereka. Meskipun harus lewati jalan lembah yang tidak mudah. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu ceritanya mereka harus berjumpa dengan dapur api. Mereka disuruh menyembah patung, mereka gak mau. Lalu akhirnya raja marah. Dapur api itu dipanaskan 7 kali. Dan Sadrak, Mesak, Abednego itu dilempar. Orang yang ngelempar aja kebakar. Karena dipanaskan 7 kali. Satu saat saya pergi ke Merapi. Lalu ikut tur di situ pakai jeep. Lalu sampai ke sebuah bunker. Tempat berlindung karena Merapi aktif. Lalu tour guide-nya cerita. Dulu waktu tahun berapa saya lupa. Gunung Merapi meletus. Itu ada orang-orang itu kabur, lari ke bawah segera, lalu tinggal ke bunker itu baja semua. Lalu orang itu mungkin 4 atau 5 orang, saya lupa berapa orang masuk ke bunker itu ditutup dari dalam. Hawa panasnya itu turun, baru hawa panas. 4 orang itu meninggal semua dalam bunker itu, semuanya mati kepanasan. Yang satu meninggal dekat di dalam kamar mandi dekat bak mandi. Karena dia pikir dekat bak mandi aman. Airnya habis, dia pun hangus. Saya jadi teringat kisah Sadrak, Mesak, Abednego di dapur api. Itu dipanaskan 7 kali. Alkitab kita mencatat orang yang ngelempar pan pun terbakar.
Sadrak, Mesak, Abednego tidak bau gosong sama sekali. Dan di ujung setelah melewati dapur api, inilah perkataan raja. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir. Ini harusnya ending atau akhir daripada tujuan Tuhan mengangkat kita menjadi orang muda berpengaruh dan rendah hati, yaitu orang lain kenal Tuhan. Mari kita lihat Daniel 3 ayat 28 sampai ayat 30. Daniel 3 ayat 28 berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Setelah melewati dapur api, Raja Nebukadnezar penguasa dunia yang tidak takut akan Tuhan, dari mulutnya mengakui gak ada Allah lain selain Tuhan ya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ujung kita menjadi anak muda yang berpengaruh, jadi berkat, menjadi contoh dan rendah hati. Ujungnya harus ini, orang lain mengenal Tuhan Yesus lewat hidup kita. Bukan sekadar supaya kita terkenal, hebat, terkaya, sukses dan berhasil, bukan. Ujungnya harus seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, meskipun harus lewati dapur api. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, demikian jugalah Daniel. Ayat terakhir kita lihat Daniel pasal yang ke-6, kita tahu ceritanya. Daniel harus berhadapan dengan gua singa, dengan singa-singa yang kelaparan. Ada yang berkata, Pastor Bernard, singa-singa gak minat karena Daniel kurus kering katanya. Meskipun kurus kering namanya singa ya tetap juga diterkam. Tapi kita tahu di gua singa itu, bahkan raja itu melihat ada sosok yang lain. Orang itu melindungi, pribadi itu melindungi Daniel dengan begitu aman. Dan setelah melewati gua singa, inilah perkataan raja penguasa dunia juga waktu itu. Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa. Akhirnya Raja Darius itu adalah Raja Persia. Setelah Babel yang menguasai dunia di zaman itu adalah Raja Persia. Dan persis mirip seperti Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Darius Raja negeri Persia pun berkata tidak ada Allah selain Allahnya Daniel. Allah yang hidup, yang melepaskan hamba-hambanya dari cengkraman singa. Perkataan itu keluar dari seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Ujung dari perjalanan kita, anak muda, berpengaruh, rendah hati. Ujungnya haruslah ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan mau menuntun kita. Tuhan mau membawa kita untuk kita sampai di titik itu. Asal kita tekun di dalam setiap proses yang butuh waktu, yang tidak mudah. Tapi kalau kita tekun menghadapi proses dan menyelesaikan proses itu, maka Tuhan memakai kita dengan cara yang hebat. Tak perlu kita tunggu tua, tapi sejak usia muda kita, seperti 4 sekawan ini. Dari kisah biografi daripada 4 sekawan, ada 4 aplikasi penerapan yang sederhana yang saya dorong kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, lulus dari proses ini, harus move on dari masa transisi. Jangan lihat selalu masa lalu lebih baik, masa kecil kita, kota kelahiran kita, masa lalu kita. Jangan. Kalau kita masih merasa masa lalu lebih baik, kita belum bisa move on. Lihat hari ini dan masa depan, Tuhan mau bawa kita secara hebat. Yang kedua, asahlah bakat menjadi keterampilan. Ingat,
10 tahun kira-kira atau 10 jam, 10.000 jam terbang. Tekun di dalamnya, gunakan waktu kita untuk mengasah bakat kita, rubah menjadi keterampilan. Di titik kita terampil atau ahli, berkat dan promosi mengejar kita. Yang ketiga, beradaptasi dengan budaya dimanapun kita berada. Kita perlu beradaptasi, menyesuaikan. Namun yang keempat, meskipun kita bisa beradaptasi dengan budaya, jangan kompromikan iman kita. Sama seperti 4 sekawan ini, dia tetap kokoh berdiri. Mau namanya dirubah, mau pendidikan mereka, wawasan mereka tambah banyak. Mau pola makan mereka dipengaruhi, mereka tetap tidak kompromikan iman mereka kepada Tuhan. Alhasil, saya tadi sudah ceritakan bagaimana 4 sekawan ini dipakai Tuhan dengan cara yang hebat. Sejak masa muda mereka, bahkan sampai masa tua mereka. Proses pembesaran otot dimulai dengan mengangkat beban. Dan di area tubuh yang digerakkan, disitulah otot bertambah besar. Kembali untuk membesar perut, memperbesar perut. Semua kita soal mahir, tapi memperbesar otot butuh perjuangan, butuh harga. Demikian juga Tuhan memperbesar otot rohani kita, supaya setiap kalian menjadi anak muda yang berpengaruh, rendah hati, dan akhirnya membawa setiap orang datang mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Yang setuju dan mau dipakai Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala.